Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sempat, nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat kesempatan yang sungguh luar biasa. Walaupun sekarang hujan, tapi Allah masih memberikan kepada kita semangat sehingga kita bisa berkumpul dalam kajian install pada hari ini oleh Ustadz Edgar Hamas yang berjudul Ramadan All Star, kemenangan di bulan Ramadan. Kami dari Insal memohon maaf karena waktunya molor, mungkin karena tadi banyak halangan dan lain-lain. Langsung saja kita mulai kajian Insal pada sore hari ini. Monggo kepada Ustadz Edgar dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang bawa buku. Ngapain mas? Nyatet utang ya? Ini juga nih hebat-hebat, Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala habibina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kullan naqussu min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Wa qala aidan نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وقال أيضا فاقصص القصص لعلهم يتذكرون. Senang banget bisa ketemu sore ini bersama teman-teman semuanya. Segala puji hanya bagi Allah, senantiasa untuk Allah atas segala nikmatnya. Senangnya saya ini bukan karena sebentar lagi buka puasa. Senangnya saya lebih kepada bertemu dengan orang-orang yang memiliki kelainan seperti Anda semua. Lain. Ini anak-anak muda, sekarang hari apa? Sabtu, malam Minggu. Nah kan? Tuh. Ini habis dari sini mau lanjut ke alun-alun. Enggak. Saya sedang bertemu dengan orang-orang yang asing, orang-orang yang sedikit, orang-orang yang ketika yang lainnya sibuk dengan dunianya, sibuk lihat sajadah panjang bernama jalan raya itu, lihat baik-baik berapa ratus kendaraan yang lewat di sana dan coba tadaburi. Di antara banyak orang yang sedang menikmati dunianya, kamu semua berkumpul di sini. Asing sekali. Asing tapi asik. Itulah mengapa teman-teman semuanya, ikhwah semuanya, teman-teman putra dan putri, Umar bin Khattab itu kaget ketika suatu hari mendengar seorang anak muda berdoa di pojokan musola, pojokan masjid, "Ya Allah, jadikan aku sebagai orang-orang yang sedikit." Kenapa? Karena dalam Al-Quran berkali-kali Allah bilang wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit orang yang bersyukur. Di ayat lain Allah bilang walakinna aktsarahum la ya'lamun, banyak yang enggak tahu. Walakinna aktsarahum la yaqilun, banyak yang kagak mikir. Walakinna aktsarahum la yubsirun, banyak yang tidak memandang. Kalau banyak yang enggak tahu, banyak yang enggak mikir, banyak yang tidak mengetahui, berarti yang mengetahui dikit atau banyak? Dikit. Yang berpikir banyak atau dikit? Dikit. Dan kamu semuanya insya Allah merupakan bagian dari orang-orang yang sedikit itu. Saya bangga bertemu dengan orang-orang sebagaimana Rasul. Jikalau Rasul ada di sini, barangkali beliau akan tersenyum pada teman-teman semuanya. Maka saya mewakili senyum itu, walaupun tak akan pernah bisa setampan Rasul.
Salam dan salawat mudah-mudahan tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idola kita, nama yang sehebat apapun kamu menjunjung tinggi EXO, atau kamu fans banget sama Ariana Grande, atau kamu cinta banget sama Justin Bieber, tidak akan pernah mengungguli kamu menyebut nama Muhammad minimal dalam sholat kamu sebut berapa kali? Ayo. Dalam sholat duhur, kamu secara gak sengaja menyebut Muhammad, kamu gak sadar. Karena apa? Karena yang kamu bilang dalam sholatmu tidak kamu iringi dengan hatimu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad. Itu tahiyat pertama. Belum tahiyat kedua. Minimal 8 kali dalam satu sholat. Ya. 5 kali sholat. Subuh satu tahiyat. 8 kali 4 32. Tambah 4 36. 36 kali kamu menyebut nama nabimu. Belum lagi kalau kita ketemu sama majelis taklim, kemudian ada seorang ustadz yang bilang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu menyebut lagi nama lelaki itu yang jaraknya antara kamu dan beliau 1440 tahun. Bayangkan. Butuh saya buat sebuah bayangan lagi supaya makin jauh. 1440 tahun itu adalah ibarat seseorang itu hidup mati 21 kali dengan umur 70 tahun. Umur kamu sampai 70 tahun, kamu mati, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, mati lagi 21 kali. Itu jarak kita dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan hebatnya luar biasa. Nama yang paling populer di Eropa, di Amerika bukan John, bukan Watson, bukan Sherlock, bukan Tony Stark, bukan Thor, bukan Banner, bukan Black Widow, bukan Hawkeye, tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the real Avenger. The real Justice League, yang lebih hebat dari Batman, lebih hebat dari Wonder Woman. Ya jelas lah, Wonder Woman zaman sekarang pakaiannya itu aja sejak zaman dulu ya. Gak pernah hijrah. Nah teman-teman semuanya, nama saya Muhammad Edgar Hamas. Panggil saja bisa Mas Edgar, karena saya belum terlalu tua. Badan memang tua, badan memang besar. Dan ketika melihat pertama kali, ini orang tua. Tidak, saya masih muda. Seangkatan sama Mas Retas Akobah. Seangkatan, dan sekarang sedang liburan, kuliah. Alhamdulillah Allah kasih di Madinah Al-Munawwarah. Sebelumnya di Mesir 2 tahun. Dan ketika saya liburan, saya punya hajat ingin ketemu sama teman-teman muda Wonosobo. Agar apa yang saya dapatkan dari sana tidak ngendep di saya. Karena orang yang dengan dosa paling besar, orang dengan dosa paling hebat itu adalah orang yang tahu, tapi dia menyembunyikan ilmunya. Jadi, kamu pulang dari sini, nyembunyiin ilmu. Ayo. Perhatikan baik-baik. Kamu punya media sosial, kamu punya Facebook. Ada yang punya Facebook? Masya Allah. Gak ada kalau kita sekarang Facebook. Facebook kan isinya orang sepuh semua. Iya. Yang isinya viralkan, ada ini, ada apa, semua hoax itu ngumpul. Kalau nggak di Facebook ya grup WhatsApp keluarga. Kalau kita anak muda biasanya di Twitter, di Instagram. Punya Instagram teman-teman? Ya walaupun saya tahu follower Anda nggak banyak gitu. Allah tidak melihat follower kita. Allah melihat apa yang kita posting setelah ini. Silakan apa yang kita kaji setelah ini tolong. Silakan yang bisa menulis, tulis itu. Yang bisa membuat story, buatlah sekarang story-nya. Biar orang-orang Wonosobo, teman-teman kamu semuanya tahu bahwa ada kajian install di sini. Setuju? Iya. Hari gini, yang buruk aja terang-terangan dalam kezolimannya, dalam kebatilannya. Masa orang baik tidak terang-terangan dalam kebaikannya? Ya kan?
Ya, maka dari itu untuk kesempatan sore ini sambil berbuka puasa, Mas Edgar, saya suka sekali membahas tentang sejarah dan saya suka dengan cerita. Tapi di saat yang sama saya juga pengagum Marvel Cinematic Universe. Saya ikuti film-filmnya. Saya hafal karakter-karakternya. Untuk apa? Ya untuk menjamani zamannya. Ketika Endgame, Infinity War, saya ikuti itu. Di Wonosobo ada nggak ada di Wonosobo. Bioskopnya udah berubah jadi kafe. Tapi walau begitu teman-teman pasti sudah melihat di film21.com mendownload camnya ya, yang sudah download camnya. Pasti semuanya suka kartun, semuanya suka komik, ada yang suka anime barangkali, ada yang suka One Piece yang tidak pernah berhenti setiap hari, ada yang suka boyband Korea nih yang perempuan-perempuan suka ya. Opa, saranghae, Aisyah, nggak tahu artinya apa. Tahu hal yang paling greget di dunia ini apa? Tahu hal yang paling greget di dunia ini apa? Nonton drama Korea tanpa subtitle. Itu kata cute girl. Kalau kalian tahu di animasi Sinopal itu. Nah, pada sore hari ini kita akan membahas sesuai tema yang diberikan oleh panitia, Ramadan All Stars. Apa sih kisah-kisah hebat yang terjadi di Ramadan? Sebelumnya, bagi teman-teman, saya bukan promosi, tapi kalau teman-teman mau baca sejarah yang ada, silakan di-follow Gen Saladin. @gen.saladin Instagram. Di situ ada itu media yang kami buat, yang insya Allah di kemudian hari kita akan membuat buku sejarah, karena teman-teman semuanya saya yakin tidak asing dengan kata-kata Paleolithikus Mesozoicum, Meganthropus Paleojavanicus, Homo erectus, Homo apa sih, Wajakensis dan kawan-kawannya. Semuanya pasti di sejarah pernah mempelajari itu. Tapi saya berani menjamin mas-mas semua belum pernah mendengar seorang pelaut Italia Muslim yang melawan pasukan salib bernama Giovanni Dionigi Galeni. Siapa dengar? Dia pahlawan Muslim. Yang Anda seorang Muslim, tapi Anda lebih kenal dengan Pithecanthropus Paleojavanicus. Nah, teman-teman semuanya, di install ini, Mas akan menginstal cara berpikir teman-teman semua. Mas akan membuat semuanya terkaget-kaget dengan sejarah Islam, dan Mas akan membuat kalian semuanya takjub dengan hero-hero kalian, the real Avengers. Assemble. Lebih hebat dari snapnya Thanos. Saya menamai, kalau panitia menamai ini Ramadan All Stars, saya meringkasnya lagi dengan sebuah tema yang mau catat silakan, Know Your Heroes. Taulah siapa pahlawanmu. Saya mau nanya, negara kita merdeka tanggal berapa? 17 Agustus tahun 1945. Hijriahnya? Yo, kita akan tahu teman-teman semuanya bahwa Indonesia merdeka 9 Ramadan 1364 Hijriah. Catat. Indonesia merdeka pada tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah. Ramadan itu tidak identik dengan kamu nahan lapar dan haus, tidur sepanjang hari, nge-scroll Instagram, ngeliatin mantan kamu yang udah sama si dia, kemudian ngeliatin lapar baper, nge-search video semenit bikin pisang lumer, atau ngeliatin artis Syahrini dan Luna Maya sedang bertengkar. Nah, Ramadan itu aslinya identik dengan hari-hari kemenangan yang luar biasa. Hari-hari kemenangan yang amat istimewa, yang saya jamin, saya berani jamin,
Banyak sekali yang tidak sampai pada kita informasi ini. Saya pilih tanggal-tanggal yang ada dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan sepanjang sejarah punya kemenangan-kemenangan yang hebat. Tapi saya akan ringkas dengan yang membuat teman-teman excited. 2 Ramadan. Ada yang tahu di tanggal itu terjadi sebuah peristiwa besar. 2 Ramadan tanggal 91 Hijriah, untuk pertama kalinya kaum muslimin dari seluruh penjuru Arab berkumpul di Gibraltar di Spanyol. Pertama kalinya 2 Ramadan seorang panglima Thorif bin Malik memimpin kaum muslimin menginjakkan kakinya di Spanyol. Saat itu jumlah kaum muslimin cuma ada 500 orang, tapi bisa menaklukkan 2 pulau dan 2 kota. Sehingga mata-mata Spanyol datang ke rajanya, "Wahai raja, aku mendapati orang-orang yang sedikit jumlahnya, namun aku tidak tahu apakah mereka pasukan bumi atau pasukan langit." 2 Ramadan. 9 Ramadan kita merdeka. Perintah pertama Soekarno bukanlah serang Belanda, bukanlah serang Jepang, tapi belikan saya bakso. Karena hari itu beliau malaria, sehingga beliau harus makan. Di manakah tempatnya proklamasi itu? Di Jalan Pegangsaan Timur nomor ya, saya lupa soalnya. Ya, di mana barangkali? Di rumah seorang laksamana Arab. Di sana semua orang puasa dan Soekarno dalam keadaan malaria. Mengumumkan proklamasi dan beliau beli bakso, kemudian buka puasa karena beliau sedang sakit. Tapi ketahuilah teman-teman semuanya, tidak banyak orang tahu bahwa ternyata ketika negeri kita merdeka itu sedang dalam suasana Ramadan. Malamnya Soekarno izin gak taraweh supaya bisa nulis teks proklamasi. Barangkali yang menjaga beliau di ruangan di Laksamana Muda Maeda itu adalah orang-orang yang sedang taraweh di ruang tamu sambil menjaga Soekarno dan Hatta, kemudian Ahmad Subarjo dan kawan-kawannya. 9 Ramadan. Tanggal 10 Ramadan, tanggal 12 Ramadan, 13, 14, 15 Ramadan, 17 Ramadan. Ada yang tahu kejadian hebat apa dalam 17 Ramadan? 17 Ramadan, teman-teman semuanya pasti kenal dengan sebuah pertempuran yang paling abadi dalam sejarah manusia. Kalau umat Islam tidak menang dalam perang ini, kamu semuanya barangkali Masjid Al-Jihad tidak ada. Yang ada mungkin vihara atau kuil atau gua batu tempat kita menyembah berhala. Perang itu, pertempuran itu tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah, Badar Al-Kubro. Ada yang tahu perang Badar? Berapa muslim? 313 muslim. Melawan berapa orang? 1000 orang kafir. 1000. Satu orang muslim harus melawan 3 orang kafir. Alah, gampang alah. Kalian bisa ngomong 1 lawan 3 gampang. Tapi kalian harus tahu, orang muslim yang berangkat di perang Badar pada hari itu adalah orang-orang yang tidak mempersiapkan untuk bertemu pasukan besar. Mereka awalnya 300 orang ini Rasul perintahkan hanya untuk mencegat kafilah dagang Abu Sufyan. Namun ternyata Abu Sufyan mengirimkan mata-matanya menuju Mekah. Wahai orang Mekah, Muhammad dan muslimin telah berkumpul untuk memerangi Abu Sufyan. Ayo kita balas dengan mengirimkan 1000 orang terbaik, dengan kuda terbaik, dengan unta yang membawa barang-barang terbaik, dan pedang yang tajam, persenjataan yang lengkap. 300 orang ini melawan 1000 orang dengan persenjataan lengkap. Namun tahukah kamu, perang Badar hanya memakan waktu 3 jam untuk selesai. 3 jam selesai perang Badar. Dan bahkan ada orang, kalau kamu membayangkan teman-teman semuanya, kamu ada di tengah perang, kamu ingin memerangi orang musyrikin Quraisy, sebelum pedangmu sampai ke lehernya dia mati duluan.
Karena apa? 2000 malaikat turun dari langit. Jibril pun langsung turun tangan membawa kudanya. Kudanya Jibril namanya Khayshum. Catat itu kalau misalkan buat kuis silakan. Bikin orang semuanya gak ada yang jawab. Jibril pun turun dari langit membawa pasukannya. Jibril pun menaiki kuda yang tidak terlihat saat itu. Allah, apakah ketika malaikat berperang bersama Rasulullah mereka ngaruh sekali? Apakah sekarang bisa terulang? Kan dulu zaman Rasul wajar malaikat turun. Sekarang ada nggak? Ada. Kalau kalian suka baca cerita tentang Palestina, itu bagus bajunya tentang Palestina. Betapa banyak tentara Zionis yang ditangkap oleh pejuang Palestina. Kemudian ditanya, mengapa Anda tertangkap kami? Teman-teman Anda lari duluan, padahal pasukan kami belum sampai ke lokasi. Ketika ditangkap, ini tentara ini dalam keadaan terkencing-kencing. Matanya melotot dan dia tidak bisa sama sekali bergerak. Padahal pejuang Palestina belum sampai ke lokasi itu. Apa jawabannya? Ini buat saya merinding. Apa jawabannya? Saya melihat ribuan pasukan berkuda, berjubah putih, turun dari langit. Mereka membawa pedang yang sangat tajam. Kuda-kuda mereka membuka mulutnya dengan sangat besar. Sehingga teman-teman saya pergi dari tempat ini dan saya tidak bisa menahan pemandangan yang ada di depan saya. Semua itu terjadi. Bahkan teman-teman semuanya, seorang ulama Syekh Roid Solah, beliau pernah bermimpi ketika para pejuang di sana, di Palestina berjihad di melawan Israel. Dia bermimpi Rasulullah Muhammad pun ikut berperang di Gaza. Mimpi ini ilmu. Orang mimpi ketemu Rasul itu pasti benar. Orang mimpi ketemu Muhammad, Rasulullah Muhammad SAW, itu pasti beneran ketemu Rasulullah. Gimana caranya? Ya dia yakin ketika dalam mimpi itu, dia bilang bahwa dia Rasulullah. Beliau bilang bahwa beliau Muhammad. Suatu hari, beliau di Gaza bermimpi melihat Muhammad SAW di atas kuda, membawa pedang, bersama para pejuang Gaza. Ditanya, wahai Rasul, apa yang engkau lakukan? Aku ikut berjuang membebaskan Masjid Al-Aqsa. Masya Allah. Itu 17 Ramadan. Perang apa? Perang Badar. Apakah kaum muslimin puasa? Dalam keadaan berpuasa. Memang ada yang bilang ada kaum muslimin yang tidak berpuasa karena memang rukhsah. Boleh kan lagi perang? Kita aja dari Wonosobo ke Yogyakarta, ulama ada yang membolehkan, boleh Anda batal puasa. Karena dalam keadaan safar, orang boleh berbuka puasa. Apalagi dalam perang. Itu 17 Ramadan 2 Hijriah. 20 Ramadan 8 Hijriah. Peristiwa yang diabadikan oleh Allah dalam surat, satu-satunya surat Madaniyah dalam juz Ammah. Ada yang tahu? Surat pendek. Al-Qadar itu Makkiyah. Turun di Mekah. Turun sebelum hijrah. Satu surat pendek, 3 ayat. 4 ayat. An-Nasr, betul Ustaz. Satu-satunya surat Madaniyah. Apa tuh Madaniyah? Ada yang pernah dengar ya? Makkiyah, Madaniyah. Makkiyah itu apa? Turun di Mekah. Madaniyah? Salah. Itu pengertian yang lemah. Pengertian yang paling cocok adalah Makkiyah, ayat-ayat yang turun sebelum hijrah. Madaniyah, ayat yang turun setelah hijrah. Surat An-Nasr turun di Mekah, tapi dia surat Madaniyah karena dia turun setelah hijrah. Itu adalah surat An-Nasr. Kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan
sayadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Yang tahu artinya ada? Tanpa lihat Quran, tanpa googling. Idza jaa nasrullahi wal fath, ketika kemenangan Allah datang. Wa ra'aitan nasa yadkhulun, kamu lihat orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nih, abang ceritain ya. Seluruh kisah sejarah, apalagi kalau kamu yang anak-anak remaja suka nonton Game of Thrones misalkan, atau suka nonton Avengers, atau suka nonton film-film perang apapun, Fury, Mongol, Kingdom of Heaven, apalagi film-film Hollywood. Kamu akan tahu ketika sebuah pasukan menaklukkan sebuah kota, pasti penduduknya akan dibantai. Berbeda ketika 10.000 pasukan muslimin dipimpin langsung oleh manusia terbaik bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah Allah bukan bunuhlah orang Mekah. Bukan bantailah orang Mekah, bukan. Bukan usirlah orang Mekah, bukan. Apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bayangin. Kamu semua menaklukkan sebuah kota, tapi Allah nyuruh untuk bertasbih dan banyak beristighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Banyak-banyaklah bertasbih, banyak-banyaklah meminta ampun. Gimana mungkin kamu seorang pemenang, kamu masuk ke sebuah kota sebagai pemenang, tapi Allah nyuruh kamu buat meminta ampun. Hebat gak sih Islam itu? Islam itu hebat. Dan kamu bangga sebagai Muslim. Itu tanggal 20 Ramadan. Besoknya 21 Ramadan, ketika Rasul di hari tanggal 20 menaklukkan kota Mekah, besoknya beliau sallallahu alaihi wasallam langsung memimpin kaum muslimin menaklukkan sebuah kota yang saya kasih clue-nya. Kota ini adalah kota yang ketika Rasul datang ke kota itu dilempari batu dan dipanggil sebagai orang gila. Kota itu adalah kota yang mengusir Rasulullah sehingga ketika beliau bersembunyi di sebuah kebun kurma, malaikat Jibril datang, "Wahai Rasul, jikalau engkau mau, akan aku angkat 2 gunung terbesar di Saudi Arabia, aku benamkan ke kota itu." Kota ini adalah kota yang sangat penuh dengan air, tumbuhan, dan di sana Rasulullah berdakwah, ditolak dakwah beliau. Namun ketika malaikat berkata, "Akan aku hancurkan kota ini," Rasulullah bersabda, "Jangan. Mungkin mereka tidak menerima dakwahku, tapi anak cucu mereka akan menerima Islam." Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk bagi umatku yang di kota ini karena sungguh mereka nggak tahu. Apa nama kota ini? Depannya T, belakangnya F. Taif. Taif semua bisa, yeay. Kota ini bernama kota Taif. Tanggal 20 membebaskan kota Mekah, tanggal 21 langsung ngacir ke Taif, membebaskan kota Taif. Dan kamu harus tahu, untuk pertama kalinya dalam sejarah Arab saat itu, Rasulullah menggunakan alat mesin perang yang bernama, kalau kamu suka main game Rise of Nation atau Crusader atau Empire atau apapun itu, trebuchet, alat pelontar api. Itu pertama kali Rasul gunakan di seluruh sejarah Arab. Beliau yang pertama kali menggunakan ini untuk menaklukkan kota Taif tanggal 21 Ramadan. Berpuasakah? Puasa gitu. Puasa bertempur. Kita puasa nge-scroll Instagram. Kita puasa nge-stalking mantan. Ngeliatin dah centang biru atau masih centang abu-abu. Ngeliatin grup WhatsApp teman-teman. Kapan bukber? Bukber hari pertama SD. Bukber hari kedua alumni SMP. Bukber hari ketiga alumni SMA. Bukber hari keempat alumni SD kajian ilmiah remaja. Bukber selanjutnya SMP klub basket, khususnya klub sepak bola, semuanya aja semua. Everyday bukber. Dan kalian tahu bukber itu
saya obrol ini banyak mudaratnya. Memang bersilaturahim, tapi jangan sering-sering. Kalau bubur di masjid ya boleh, karena kita tahu kita akan sholat maghrib. Bagaimana mungkin, saya nanya ke mas driver Grab tadi, yang orang seluruh Wonosobo ketika puasa, ketika Ramadan justru malah memenuhi restoran-restoran, malah menghindari masjid. Kalau orang bukber, orang makan maghrib lanjut, isya terus, terawih lali, bukbernya jam berapa, selesai jam 11. Bener nggak? Kadang seperti itu. Cuma nih wajah-wajahnya nih ya kayak gitu juga kayaknya. Enggak, wajah-wajah yang ayo sholat yuk. Ya udahlah, kada sholat, makan sendiri, langsung makan. Begitu teman-teman semuanya. Tanggal 21 Ramadan. Tanggal 25 Ramadan. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 27. Tadi malam itu nampaknya malam terang. Angin hangat dan tenang. Saya meyakini tadi malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan. Pada ngapain tadi malam nih? Tadarus, Masya Allah. Tadarus di masjid. Oh, hebat sekali ini. Wah, pemuda dambaan, Masya Allah. Ya, mana yang putri ini nih. Apa Instagramnya mas? @apa? Ini tadi malam kita lihat di mana kita tadi malam. Mudah-mudahan Allah terima ibadah kita, anak-anak muda ini. Tahu nggak sih? Ya Allah jamin nanti di hari kiamat itu matahari kan di sini, di atas kepala. Di atas kepala kita satu hasta. Matahari segini, semuanya telanjang. Tapi ente semua gak akan nanya, wih telanjang nih, telanjang. Gak bakal. Kalian akan sadar bahwa amal kalian semuanya, kalian bertanggung jawab atas amal kalian sendiri. Aku selama hidupku ngapain aja. Tapi ada 7 golongan yang Allah jamin. Allah naungi. Allah jamin dia akan selamat. Salah satunya syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak-anak muda yang masa mudanya dia gunakan untuk beribadah pada Allah. Kamu insyaallah ya. Kalian masuk dalam 2 di antara 7. 2 dari 7 kalian sedang mengalami itu. 1, anak muda yang tumbuh di dalam ibadah. Yang kedua, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Anak-anak lelaki, perempuan yang hatinya terpaut pada masjid. Ini masjid bukan? Masjid ya? Oh iya masjid. Al-Jihad namanya. Greget. Bayangkan kalian 2 dari 7. Kalian menceklis 2 poin dari 7 orang yang Allah jamin bakal Allah kasih naungan di hari kiamat nanti. Jadi tenang ya. Insyaallah mudah-mudahan Allah jaga kita biar istiqomah. Allah, saya udah ngeceklis 2, saya nggak usah sholat lagi lah. Wes ora usah puasa meneh. Udah dijamin, udah masuk checklist. Nggak gitu. Ada orang yang masa mudanya penuh dengan ibadah, tapi di masa tuanya malah foya-foya, malah lupa sama akhirat. Ada yang masa mudanya, makanya kalian jangan menganggap diri kalian itu udah menjamin dapat surga. Jangan seperti itu. Dan jangan bilang orang-orang yang ngepang, yang nongkrong di alun-alun, yang nongkrong di jalan kertek sambil pakai baju Supreme. Supreme KW keberapa nggak tahu itu. Bahwa mereka nggak akan dapat surga, jangan bilang seperti itu. Kita nggak tahu masa akhir hidup seseorang. Kita saling mendoakan ya, mudah-mudahan terus istiqomah. Mudah-mudahan istiqomah. Kajian ini istiqomah dan makin banyak sampai masjid ini nggak bisa menampung jamaahnya. Insyaallah Ustaz ya. Tanggal 27 Ramadan. Tanggal 25 Ramadan ada sebuah peristiwa besar. Ada yang pernah mendengar Mongol Genghis Khan, tahu? Genghis Khan itu punya cucu yang gak kalah kejam dari dia, namanya Hulagu Khan. Hulagu Khan ini adalah orang yang tahun 1258 datang ke Baghdad menyembelih 1 juta
penduduknya, kepalanya dikumpulin, dibuat piramid dari 1 juta penduduk Baghdad itu. Perpustakaan Darul Hikmah, buku-bukunya berjumlah 400.000 buku dibakar dan abunya dilempar ke sungai Igris dan Eufrat sehingga aliran airnya menjadi hitam. Hulaguhan, pasukan Mongol ini sudah menyerbu ke Jerman, sudah menyerbu ke Indonesia, sudah menyerbu ke seluruh dunia, dan seluruh dunia Islam hancur lebur. Tidak tersisa kecuali Mesir. Singkat cerita, tanggal 25 Ramadan, hari 25 Ramadan, 20.000 pasukan Mongol yang kalau kamu lihat filmnya, kuda Mongol itu terkenal yang paling hebat dan paling gesit. Pasukan Mongol itu adalah pasukan yang berani mati melawan 20.000 pasukan muslimin dari Mesir yang saat itu sedang dalam keadaan berpuasa. Yang mana, teman-teman semuanya, kalau kaum muslimin gak menang di hari itu, Mongol akan menaklukkan seluruh dunia. Ternyata di sebuah tempat di Palestina tanggal 25 Ramadan, peristiwa itu, catat, ingat baik-baik, itu peristiwa agung bernama pertempuran Ain Jalut. Ain Jalut. Di mana Ain Jalut? Di Palestina. Antara 20.000 pasukan terbaik Mongol melawan 20.000 pasukan muslimin Mesir. Dipimpin oleh seorang panglima, hafalkan namanya, barangkali cocok buat jadi nama anak. Muzaffar Qutus. Ambil Muzaffarnya, karena Qutus artinya gak bagus. Qutus itu artinya anjing. Loh kok bisa nama orang Islam kok anjing artinya, Ustaz? Qutus ini adalah seorang budak yang dijual oleh Mongol dulu. Mongol membeli dia, menjual dia ke orang muslim, dan sebelum dijual dia namai Qutus. Itu bahasa Mongolia yang artinya anjing. Ternyata anak yang dulu mereka buang itu, anak yang dulu mereka jual itu, di hari 25 Ramadan menjadi seorang sultan yang mengalahkan pasukan Mongol pertama kali. Ingat namanya, pahlawan kita Muzaffar Qutus. Dan dengan seorang panglima yang hebat, hafalkan namanya, ini cocok buat jadi nama anak, keren soalnya. Namanya Zahir Baibars. Ada nama muslim yang keren loh, ada. Gak cuma Udin. Mohon maaf, ada yang namanya Udin di sini. Enggak, itu bagus sekali Udin tuh. Salahuddin Al-Ayyubi. Udin dipanggilnya kan. Nuruddin Zaki, panggilnya Udin. Udin sedunia. Coba, mohon maaf Mas, Udin tuh bagus. Ada Salahuddin, ada Nuruddin, ada Imaduddin. Panggilnya siapa? Udin. Gak apa-apa, bagus. Tapi ini barangkali mau mengganti nama atau mau pakai nama ini di Twitter atau Facebook ya. Zahiruddin Baibars. Hari itu kaum muslimin memenangkan pertempuran melawan Mongol, dan untuk pertama kalinya Mongol dikalahkan. Saat itu isunya seluruh dunia tahu Mongol tidak akan pernah dikalahkan. Semua orang faham Mongol akan selalu memenangkan perang. Namun di hari itu 25 Ramadan, Mongol kalah. Mitos bahwa Mongol tak terkalahkan pecah dan hilang. Tanggal hari ini 27 Ramadan. Ada kejadian apa nih Bang? Ada peristiwa besar apa nih Ustadz? Hari ini 27 Ramadan adalah hari syahidnya seorang raja terbaik Eropa. Saya bilang raja terbaik Eropa. Lah, berarti orang Kristen dong Mas. Berarti orang Nasrani dong Ustadz. Ternyata raja terbaik Eropa di abad pertengahan adalah seorang muslim. Namanya, catat silakan,
Al-Hajib Al-Mansur. Orang ini syahid tanggal 27 Ramadan menaklukkan kota-kota Spanyol, Barcelona, Navarre. Kalau kalian tahu grup-grup di klub bola Spanyol, Valencia, Zaragoza, Palermo, apalagi Madrid. Itu semuanya kota-kota yang dibangun oleh kaum muslimin. Terkhusus Madrid. Asal mula kata Madrid itu Majrilpo. Dibangun oleh Sultan Abdurrahman Al-Awsat. Kota yang sekarang jadi ibu kota Spanyol itu dibangun oleh seorang raja muslim. Ada yang tahu Portugal? Portugal tahu ya? Portugal itu asal namanya dari bahasa Arab. Burtukol. Artinya apa Burtukol? Jeruk. Kenapa? Karena di masa kejayaan umat Islam, Portugal adalah yang mengekspor jeruk-jeruk terbaik ke seluruh dunia Islam. Sejak itu, para bangsawan Muslim menamakan negeri ini Burtukol, yang sekarang menjadi Portugal. Wah. Terjadi. Asli. Alah hoax. Ora. Semuanya yang saya katakan bersumber dari buku-buku sejarah Eropa dan sejarah Arab yang kami pelajari di Madinah. Tuh teman-teman semuanya. Nah, itu hanya sekilas dari banyak banget peristiwa-peristiwa besar di bulan Ramadan yang ngasih kita satu nilai hikmah. Ramadan bukan bulannya kekalahan. Ramadan bulan kemenangan. Kemenangan melawan hawa nafsu tidak hanya menang melawan hawa nafsu, menang di medan tempur, menang di medan politik, menang di medan sosial, menang di segala aspek kehidupan. Itu nenek moyang kita sudah ngajarin Ramadan itu memang lapar, memang haus, tapi kok yuk menang terus. Tapi kok bisa menang terus? Kenapa coba? Ternyata ketika perut kita berpuasa, menahan lapar dan haus, kepala kita ini bisa lebih fokus untuk berpikir. Itulah yang membuat, ada yang tahu nama Muhammad Al-Fatih? Sebelum ditaklukkan tanggal 29 Mei, sekarang tanggal 1 Juni. 2 hari yang lalu kita memperingati jatuhnya Konstantinopel oleh seorang panglima, Muhammad Al-Fatih, di usia 21 tahun. Apa yang beliau lakukan sebelum menaklukkan Konstantinopel? Tanggal 28-nya beliau memerintahkan seluruh pasukan untuk berpuasa sunnah. Biar apa? Pikiran fokus melihat di antara benteng itu mana celah yang bisa ditembus. Meriam-meriam bisa fokus menembak, dan lahir sebuah ide yang brilian. Memindahkan kapal lewat gunung. Berapa kapal? 70 kapal. Malam-malam Gunung Galata yang 200 meter itu diminyakin, pohon-pohon ditebang, terus dilumuri dengan oli, kapal-kapal dibawa dari ujung ke ujung gunung dalam satu malam. Besoknya seluruh warga Konstantinopel kaget. Ternyata di laut yang tidak bisa ditembus selama ratusan tahun, ada 70 kapal kaum muslimin yang sudah siap menjebol benteng-benteng Konstantinopel. Anak muda itu, Muhammad Al-Fatih. Kita harus bangga dengan sejarah kita. Saya yakin di buku sejarah kita di SMP, SMA, gak akan pernah ngebahas penaklukan Konstantinopel, gak pernah ada. Paling mentok Fatahillah melawan Portugis. Kapan Fatahillah membebaskan Sunda Kelapa? Kapan? Tanggal 16 Ramadan. Ayo, lagi-lagi. Gak banyak orang tahu, teman-teman semuanya. Saya baca di mana? Saya baca justru di buku yang saya ini gini, kalau mau tahu sejarah ya,
gampangnya, lebih dalam, kamu buka Wikipedia, buka ini peristiwa apa, di bawahnya pasti ada referensinya. Kamu copy paste referensinya, cari di Google, pasti ada buku PDF-nya. Baca tuh buku PDF-nya. Bahasa Inggris mas, bahasa Arab. Ya itulah mengapa kita perlu belajar dua bahasa itu. Bahasa Inggris dan bahasa Arab. Karena teman-teman semuanya, mas selama beberapa tahun mempelajari sejarah, sadar ternyata dari angka 1 sampai 100 sejarah Islam yang sampai ke kita cuma 20%. Kita nggak tahu ternyata kaum muslimin ini sudah menaklukkan Amerika sebelum Columbus datang. Kita nggak tahu bahwa ternyata ada raja yang seperti T'Challa, son of King T'Chaka, the Black Panther. Ada yang tahu filmnya? Yang belum tahu nggak masalah. Biasanya perempuan nggak tahu. Tapi kalau yang laki-laki tahu, ada sebuah film Marvel juga, hero Marvel, Black Panther, Wakanda Forever. Ya, Nippon Paint. yang tahu yang ketawa aja, yang perempuan nggak tahu. Ada sebuah hero, ini singkat cerita, diangkat oleh Marvel jadi film, namanya Black Panther, mengisahkan seorang raja Afrika yang negaranya pura-pura miskin padahal sugih tenan. Punya barang tambang namanya vibranium. Nah, ternyata film Black Panther terinspirasi dari kisah nyata seorang raja muslim abad 14 bernama Mansa Musa. Silakan cek teman-teman semuanya di Google, manusia terkaya sepanjang sejarah. Anda akan menemukan nama bukan Bill Gates, bukan Warren Buffett, bukan yang sekarang punya Amazon, Jeff Bezos, bukan Pak Prabowo, apalagi itu. Bukan Pak Luhut bin Sarpanjaitan, apalagi itu. Bukan Pak Heri Tanu, bukan Pak Erick Thohir, tapi Anda, teman-teman semua, akan menemukan the richest man in history is Mansa Musa, raja Afrika yang kaya raya. Saat itu dunia tidak mengenal emas. Dia dari Mali ke Mekah, dari Afrika ke Mekah berhaji, membawa 50.000 pasukannya, setiap pasukan membagi emas dari jalan ke jalan. Emas, teng 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 teng, tuk life, teng 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 teng, tuk life. Karena memang tuk life sekali, saking banyaknya emas yang dia bagikan, Mesir sampai inflasi. Semua rakyat punya emas. Jadi emas sama air mineral lebih mahal air mineral, saking kayanya Mansa Musa. Alah hoax, ora asli. Silakan lihat sendiri. Di Google pun ada, di sumber-sumber umum pun ada, di Wikipedia. Catat namanya Mansa Musa, cocok buat nama anak lagi. Ya, ini cuma sekelumit yang ingin saya sampaikan. Saya ingin mudah-mudahan suatu saat nanti ketika saya udah pulang di Wonosobo, udah stabil, akan membuat kajian anak muda khusus membahas sejarah Islam tokoh demi tokoh. Apa yang teman-teman tahu tentang Abu Hurairah? Kenapa dinamakan Abu Hurairah? Berapa tahun dia bersama Rasul? Mas dan Mbak semua akan kaget. Saya akan buat teman-teman semua kaget dengan sejarah kita yang sangat-sangat luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu. Saya ingin ada yang nanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya yang mau nanya. Atau gimana? Masih 8 menit lagi sambil menunggu buka. Ada yang mau nanya? Man rabbuka? Jangan. Siapa Tuhanmu? Jangan. Belum siap saya. Monggo. Silakan. Saya kan orang tua nonton di media luar gitu kan. Banyak kan media saat ini propaganda. Saya melihat kita ini sedang krisis toleransi beragama. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana pada saat itu atau bagaimana seharusnya umat Islam itu bertoleransi. Soalnya saya ambil contoh kasus yang kemarin di Tangerang atau salah yang mau membuat wihara atau
pokoknya rumah ibadah agama lain dan mereka tidak boleh gitu. Nah, apakah hal itu memang seharusnya dilakukan oleh Muslim atau seharusnya kita mentoleransi agar supaya kerukunan antar manusia ini tetap terjaga? Oke, sip. Simple jawabannya. Semua orang sudah hafal di sini. Lakum dinukum waliyadin. Umat Islam justru sepanjang zaman tahu Yahudi ya? Jangan kepleset jadi Wahyudi. Yahudi itu seorang Yahudi, David Ben Gurion, the first president of Israel. Dia mengakui selama kami hidup sebagai bangsa Yahudi, kami merasakan kenyamanan yang paling damai hidup di tengah kepemimpinan kaum muslimin. Gak pernah sedamai ini. Di Eropa mereka dibantai, kan? Holocaust. Di Asia diusir. Hanya di negeri kaum muslimin kami mendapatkan kedamaian. Kaum muslimin itu jangan diajari tentang toleransi. Karena sepanjang sejarah justru kita justru umat Islam menjadi guru bagi toleransi. Kalian tahu pernah ada di Eropa perang antara Katolik dan Protestan yang mati 1 juta. Kalian tahu perang saudara di Amerika antara orang Amerika satu dan orang Amerika lain yang mati berapa? Yang mati ada 1,5 juta. Kalian tahu ketika Fernando Cortez dan Columbus datang ke Amerika sebagai penjajah, berapa orang yang mereka bantai? 2,5 juta. Apakah angka-angka ini ada dalam sejarah kita? Kita tidak pernah seperti itu. Perang Dunia II, apakah umat Islam ikut dalam Perang Dunia II? Enggak. Berapa orang yang mati dalam Perang Dunia II? 60 juta orang mati. Sejarah, saya sangat kagum dan suka pada sejarah karena biarkan sejarah yang menjelaskan. Kita ini adalah umat yang menjaga toleransi. Adapun kisah-kisah yang tadi, Tangerang, membuat viral dilarang, itulah umat Islam di Indonesia masih harus belajar lagi untuk bertoleransi. Nih, mungkin agak sedikit dalam pembahasannya. Cuma, teman-teman semuanya, umat Muslim Indonesia ini masih mempunyai sifat dua yang harus dihilangkan. Satu, reaksioner. Apa itu reaksioner? Sumbu pendek. Apa-apa gampang sekali marah. Apa-apa gampang sekali protes. Marah, boleh nggak sih marah ketika Uighur disakiti? Silakan marah, boleh. Berarti Anda punya iman. Tapi kalau marah aja, saya tidak rela. Besoknya minum Coca-Cola. Saya tidak rela, pas dijajah. Besoknya malah lupa lagi. Kita ini umat yang pelupa. Maka dari itu teman-teman semuanya, satu, kita sebagai anak muda harus belajar ngaji yang banyak dengan guru yang banyak supaya kita jadi bijaksana dan dewasa. Apakah boleh membangun vihara? Ya silakan membangun tempat ibadah sebebas apapun. Namun negara kita, mungkin konteksnya lihat, negara kita memiliki syarat yang boleh membangun rumah ibadah minimal ada berapa orang di sekitar situ, maka boleh membangun rumah ibadah, gitu kan? Kalau misalkan di sebuah desa Muslim, di sebuah desa Kristen, hanya ada 3 orang Muslim dan 3 orang ini mau membuat masjid, boleh nggak? Kita taat pada hukum negara, maka tidak boleh. Nggak boleh. Karena syaratnya yang saya tahu, yang saya pahami, membangun rumah ibadah di Indonesia minimal ada berapa orang yang tinggal di sana, yang dia agama yang sama, baru bisa membuat rumah ibadah. Barangkali yang kita dengar, memang ternyata secara hukum Indonesia memang tidak pas dan tidak memenuhi syarat. Nah, jadi harus ketika melihat sebuah berita, cek and recheck. Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang yang datang dengan berita, maka tabayyanu, cek and recheck. Perintah Allah itu. Makanya orang muslim yang kena hoax setiap hari, dia sedang tidak mengamalkan perintah Allah.
Orang muslim yang baik adalah orang yang ketika datang berita, dia pandai melihat ini sumbernya mana, penulisnya siapa, huruf besarnya banyak atau enggak. Ya kan? Kalau misalnya hoax itu kan biasanya huruf besarnya banyak, kapital semua. Sebarkan, jangan berhenti di Anda. Saya menyebarkan ini kepada 20 orang. Jika tidak disebarkan 20 orang, maka Allah ada akan yang mati, ada yang sakit. Nah, itu pasti hoax. Sebarkan ke 1000 orang. Jikalau Anda kurang satu, maka Anda akan merasakan sakit, panas, demam. Tidak ada kayak gitu. Nah, oke. Barangkali itu satu. Ini berapa menit lagi Ustaz ya? Ya saya tahu maghrib itu 5.31. Ya, satu lagi lah. Ada yang perempuan? Laki-laki nggak ada? Ya kalau nggak ada, cukup. Ya. Pesan-pesan untuk generasi muda. Satu, jangan pernah lelah untuk terus menggapai majelis-majelis ilmu. Di Wonosobo memang langka, tapi akan banyak. Saya yakin akan banyak majelis ilmu. Di sini Al-Jihad. Di Masjid Al-Askia, Fatimah Zahra di dekat Hotel Krishna juga bisa sama Ustaz Irfan Has. Dan beliau akan di sini besok. Tanggal 3 ya. Nah, majelis ilmu tolong baca buku, jangan males. Ya, jangan malas baca buku, jangan pernah merasa bahwa kalian ini pemuda yang asing. Enggak. Di masa depan, teman-teman semuanya akan jadi orang-orang yang sangat diharapkan oleh orang lain. Jadi saya sedang berhadapan dengan orang-orang yang di masa depan bakal jadi pemimpin yang sangat hebat. Kenapa? Karena Anda berani memutuskan untuk datang ke sini. Orang yang berani memutuskan untuk datang ke sini, itu pasti dia bernyali. Apalagi tanpa disuruh siapapun. Dia pasti punya, oh saya pengen ikut kajian, pengen ngaji. Itu Allah sudah memberikan taufik padanya. Gitu ya. Dan jangan lupa terakhir, jangan sampai belajar tanpa guru. Itu pesan saya khusus buat anak muda ini. Harus punya guru, ya. Makanya kalau misalkan ada guru ngaji, tempel terus. Ada guru TPA, ada guru ceramah, ikutin terus kajiannya. Jangan sampai kita membaca buku, tapi bercukup dengan membaca tanpa diiringi guru. Karena saya pernah jadi korban. Saya pernah membeli buku di Islamic Book Fair di Yogyakarta, buku sejarah yang ternyata yang nulis adalah orang Syiah. Setelah saya baca buku itu, saya menghina para sahabat dan para istri Rasul karena membaca buku yang salah. Akhirnya saya bilang ke guru saya, Ustadz, ini bukunya benar atau enggak? Oh, ini yang nulis adalah orang Syiah. Orang Syiah itu menghina Abu Bakar, menghina Umar, dan berteriak bahwa Aisyah di neraka. Itu salah satu bentuk kalau orang membaca tanpa bimbingan guru. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.